Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, di pagi hari ini puji syukur atas nikmat Allah. Semoga kita bisa selalu meningkatkan kualitas keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya juga kita akan bersama baginda kita Nabi Muhammad SAW dengan harapan mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamat. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang ada di rumah, senang sekali pagi hari ini bisa kembali lagi bersama saya Dayu Akram Minas dalam program Serambi Islami yang setiap Kamisnya kita mengkaji secara fokus tentang ilmu tasawuf. Insyaallah di pagi hari ini kita akan mengkaji tentang tipikal mursyid. Tapi sebelum kita bahas tema kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan siapa saja yang hadir di studio kali ini. Pertama ada guru kita, beliau merupakan mursyid Tarekat Idrisiyah Tasikmalaya. Beliau adalah Syekh Akbar Muhammad Fatur Rahman MAG. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Syekh? Alhamdulillah. Sehat walafiat. Saya kalau udah senyum tuh sehat itu. Sehat saya, alhamdulillah. Di hadapan saya juga telah hadir bintang tamu. Beliau ini bertugas sebagai Dewan Guru Pompes At-Taqwa Putra, Haji Husni Mubarak, LCMT HI, Magister Teologi Islam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz Husni? Alhamdulillah. Sehat dan baik. Sehat dan baik. Ustadz Deden dan Ustadz Abu Ya'la, terima kasih telah hadir di pagi hari ini. Dan tentunya juga ada hadir Majelis Ta'lim Al-Fatah Serpong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah. Baik, tadi saya telah menyebutkan tema kali ini yaitu tipikal mursyid. Bagaimana kita mengenal itu mursyid? Siapa itu mursyid? Kemudian ciri-cirinya bagaimana? Kemudian bagaimana kita mendapatkan mursyid? Insya Allah di pagi hari ini akan dijelaskan oleh kedua narasumber kita. Sebagai pendahuluan Syekh tentang tema kita kali ini, silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, jamaah yang ada di studio, mari sama-sama hidupkan hati kita menjadi qalbun syakir, hati yang pandai bersyukur kepada Allah. Karena Allah tidak pernah berhenti walaupun satu detik memberikan nikmatnya kepada makhluk-makhluknya. Bahkan di saat manusia ingkar kepada Allah, Allah terus memberikan nikmat kepada umat manusia. Nah, di pagi hari ini kita akan mengkaji ilmu tasawuf. Judulnya adalah Tipikal Mursyid. Ya, kita ini sedang melakukan perjalanan. Tapi jalan-jalannya bukan perjalanan fisik. Kita pun harus melakukan perjalanan spiritual. Kolbu kita tuh harus selalu mendekat kepada Allah. Taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan yang fardu maupun yang sunnah. Nah, dalam perjalanan spiritual itu kita membutuhkan seorang guide, coach, ya, seorang pembimbing supaya sampai kepada tujuan. Apa tujuan kita, Bapak Ibu sekalian? Allah. Jadi tujuan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka oleh sebab itu kita akan membahas tipikal mursyid, di mana kita ambil salah satu kitab namanya Al-Jauhar Al-Mauhub, ditulis oleh Syekh Ali bin Abdurrahman Al-Klantani dari negeri Kelantan, Malaysia. Karena dulu kita ini Indonesia, Malaysia, Singapura disebutnya Nusantara. Punya bahasa yang menyatukan itu semua. Itulah bahasa Melayu. Nah, dalam kitab itu disebutkan al-mursyidu imma ayyakuna aliman wa imma ayyakuna
ummiyan. Mursyid itu ada dua tipikal. Yang pertama, alim. Artinya sebelum diangkat menjadi mursyid, ditunjuk menjadi mursyid, sang pembimbing, maka mursyid itu telah melakukan rihlah ilmiah, perjalanan menuntut ilmu zohir. Ya, ada 12 pan kalau di dalam pondok pesantren itu. Nah, itu dikuasai benar. Nah, lalu dia ditunjuk karena melakukan proses suluk, bimbingan spiritual di bawah bimbingan mursyid. Pada gilirannya atas izin Allah ditunjuk jadi mursyid. Nah, mursyid seperti itu adalah namanya mursyid alim yang berilmu. Ya. Kita contoh misalnya, ada satu ulama besar, namanya Al-Imam Al-Hafidh Abu Nu'aim Al-Asbahani rahimahullah. Kenal ibu-ibu? Kayak kenal lah dengan Abu Nu'aim. Yang kenal ketemu di mana? Ini ada kitabnya, ya. Ini kitabnya. Salah satu kitab monumentalnya adalah namanya Hilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya. Ya, Hilyatul Auliya artinya perhiasannya wali-wali Allah, wa Tabaqatul Asfiya, dan tingkatan orang-orang yang suci. Beliau hidup di abad keempat Hijriah, jadi generasi ulama salaf. Beliau mendapat gelar Al-Hafidh, orang yang hafal lebih dari 100.000 hadis. Ada yang hafal 40 hadis arba'in, 40 pun enggak. Bagaimana dengan 100.000 hadis lebih? Gelar Al-Hafidh ini, seorang muhaddis ahli hadis, bukan enteng-enteng, tapi hafal dan paham apa yang terkandung dalam 100.000 hadis lebih. Dan Al-Hafidh Abu Nu'aim Al-Asbahani ini, beliau diakui dari kepakaran ilmu hadisnya. Seperti oleh Al-Imam Khatib Al-Baghdadi dijelaskan, tidak ada orang yang mendapatkan gelar Al-Hafidh sesempurna Imam Al-Hafidh Abu Nu'aim Al-Asbahani. Itu kesaksian para ulama. Nah, beliau mengarang kitab ini kitab berbau sufistik. 14 jilid. Menjelaskan tentang biografi 3 generasi awal. Nabi menyebutnya khairu qarni, sebaik-baiknya kurun. Generasi sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Ditulis oleh beliau. Jadi ini satu kitab yang sangat monumental. Dan beliau itu di dalam kitab ini menuangkan ilmu tasawuf. Kitab ini kental dengan ilmu tasawuf sesuai dengan judulnya, Hilyatul Auliya. Ya. Hilyatul Auliya. Maka kita sedikit, ini contoh adalah seorang ulama sufi atau mursyid yang alim, ya, pakar di bidang ilmu fikih bermadhab Syafi'i. Beliau juga di dalam ilmu tauhidnya bermadhab Asy'ari, dan beliau juga adalah pakar di bidang ilmu hadis. Contoh di sini, kentalnya ilmu tasawuf dalam kitab Hilyatul Auliya bisa kita lihat sebelum beliau menjelaskan biografi sahabat. Dalam jilid yang pertama, beliau membahas tentang makna tasawuf dan arkanu tasawuf. Apa makna tasawuf dan rukun tasawuf? Beliau jelaskan. Qala Syekh rahimahullah, berkata Al-Hafidh Abu Nu'aim Al-Asbahani, "Pamabniul mutasawwifah al-mutahaqqiqah fi haqaiqihim ala arkani arba'ah." Bangunan atau rukun ilmu tasawuf itu ada 4. Udah hafal apa belum? Kok molohok aja? Ditulis. Jadi ilmu tasawuf itu ada mabaninya, ada bangunannya, ada rukunnya sehingga kokoh. Ada 4. Hafal ya, catat ya. Yang pertama apa?
ma'rifatullahi ta'ala wa ma'rifatu asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Rukun yang pertama di tasawuf adalah mengenal Allah, baik asmanya, namanya, sifat dan perbuatannya. Itu yang pertama. Yang kedua, rukunnya adalah wa ma'rifatun nufus wa syururiha wa dawa'iha. Mengenal nafsu kita sendiri, bagaimana jeleknya, buruknya dari nafsu itu, sehingga kita bisa mengendalikan nafsu. Dua. Yang ketiga, wa ma'rifatu wasawisil aduwi. Mengenal, mengetahui ada musuh yang mewaswaskan di dalam hati kita. Siapa musuh kita? Siapa ya? Setan. Bu, kita hidup di dunia ini jangan dianggap santai-santai aja. Kita sedang perang dengan siapa? Setan. Kita bisa melihat setan apa enggak? Nah, setan lihat kita. Berarti hebat siapa? Setan di satu sisi. Setan bisa masuk ke hati kita. Kita bisa masuk ke hati setan. Setan umurnya panjang-panjang, kita pendek-pendek. Nah, orang rukun daripada tasawuf adalah mengenal musuh kita, yaitu setan. Yang keempat, yang terakhir, wa ma'rifatud dunya wa gururiha. Mengenal dunia, ini kehidupan dunia. Ingat, dunia itu ada gururnya, tipu dayanya. Banyak orang yang tertipu dengan dunia. Al-Quran menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Tiada lain kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Banyak orang yang tertipu dengan dunia. Usia udah 60 tahun, tapi masih seperti kanak-kanak. Main layang-layang. Pada usianya berapa? 60 tahun. 60 tahun. Gak terasa. Tertipu dengan kesenangan duniawi. 4 poin inilah rukun daripada ilmu tasawuf. 4 rukun ini ya, saya. Ya. Jadi yang harus kita menjadi prinsip ya, saya. Mabadi ini ya. Ya. Rukunnya atau bangunannya supaya kokoh ilmu tasawuf. Makanya kata Imam Ghazali itu, Syekh, dalam kitab Qiyamah Usadah itu, ma'rifata azum min ma'rifatillah. Ya. Jadi penting sekali mengenal Tuhan ini. Ketika kita mengenal Tuhan, maka semuanya akan terkendali dalam melakukan hal segala apapun. Baik, Ustadz Husni, kita akan membahas tentang mursyid ini. Saya teringat kata Imam Ghazali itu la budda lisaliki min syuyukh, katanya. Seorang salik itu wajib memiliki guru, yu'addibuhu wa yurshiduhu, yang membimbing, memberikan petunjuk. Sebenarnya kalau kita menjelaskan kepada anak muda lah, atau ibu-ibu nih, kalau sudah ingat matinya, udah mau nih kita belajar tasawuf. Tapi untuk anak muda mengenal mursyid, seorang guru itu seberapa penting kita ada dalam bertasawuf ini? Silakan, seterusnya. Baik, yang pertama, alhamdulillah ya, Syekh, kita dapat ilmu dari beliau. Kalau berbicara tentang mursyid ini, pertama kita pahami bahwa mursyid ini berasal akarnya itu dari bahasa Arab, arsyada, irsyidu, irsyadan, bahwa mursyid. Artinya mursyid itu adalah orang yang memberikan arahan, memberikan petunjuk, dan juga orang yang membimbing dan menuntun. Maka dalam ilmu tasawuf yang kita pelajari ini, ibu sekalian, bahwa mursyid dalam ilmu tasawuf ini orang yang bertanggung jawab, membimbing, mengarahkan murid-muridnya untuk sampai jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau lebih tepatnya agar mereka ini mudah dalam proses jalan tazkiyatun nafas. Dan tidak salah juga ya. Diri. Ya. Dalam sebuah kitab namanya kitab Haqaiq Anit Tasawuf, itu karya Syekh Abdul Qadir Isa. Beliau menyebutkan ada 4 syarat atau 4 sifat, 4 tipikal bagi seorang mursyid. Yang dimana kalau 4 ini terpenuhi, maka seorang mursyid ini boleh kita ikuti. Dan seorang mursyid ini mungkin jadi akan daya tarik juga bagi jamaah atau bagi murid yang ingin mengikutinya. Yang pertama, Syekh Abdul Qadir menyebutkan
di antara sifat mursyid itu adalah an yakuna aliman bil faraidil ainiyah. Bahwa mursyid itu mengetahui, memiliki ilmu tentang hal-hal perkara fardu ain. Fardu ain yang paling gampang ini ya sholat lah, sholat 5 waktu. Sholat. Nah, jadi paling tidak mursyid ini ilmunya luas tentang hal-hal yang fardu ain seperti sholat, seperti hukum-hukum sholat. Yang penting beliau sholat. Syarat dan rukunnya kalau sudah ada mursyid yang tidak sholat sudah pasti tidak kita ikuti ya. Oke, selanjutnya. Yang kedua diantaranya beliau menyebutkan an yakuna arifan billah. Arifan billah. Seorang mursyid ini kalau dalam tanda kutip kenal Allah. Kenal Allah. Dia ini tahu siapa Tuhannya. Jadi bagaimana berakhlak, beradab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang-orang yang sholat atau beribadah, dia sholat tapi mungkin hatinya tidak berhadapan dengan Allah. Nah ini kalau boleh dikatakan tidak beradab kepada Allah. Dia sedang berhadapan dengan Allah tapi hatinya tidak dengan Allah. Yang kedua, yang ketiga bahwa seorang mursyid ini harus bersifat an yakuna ma'dzunan bil irsyad min syaikhihi. Dia ini sudah ada izin atau ijazah atau bahasa kita itu legalitas. Ya, legalitas untuk menjadi mursyid. Kenapa? Karena yang namanya mursyid ini pasti bersanad. Baik. Syekh kita juga punya sanadnya. Yang sanadnya ini insya Allah sampai ke Rasulullah SAW. Ini syarat ini terlalu primordial ya? Maksudnya dibuat kesepakatan para ulama atau bagaimana nih Syekh? Iya. Jadi kalau kita lihat tulisannya para ulama mengenai syurutul mursyid, syarat mursyid atau kompetensi menjadi mursyid itu ada yang seperti tadi yang 4. Itu juga ditulis oleh dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Yusufiyah fi Bayani Adillati Sufiyah oleh Syekh Yusuf Khotor Muhammad. Ada juga setiap mursyid atau ulama sufi membuat syarat-syarat yang berbeda-beda tapi sesungguhnya intinya sama. Ya, intinya sama. Nah, mengenai mursyid ini, karena memang semua ilmu itu kan ada gurunya. Hal paling dasar aja membaca. Ya. Buku Iqra itu ada gurunya. Ya, ada gurunya. Padahal sesuatu yang paling sederhana sekali, yang kelihatan kalau salahnya. Apalagi kaitan dengan batin kita. Ketika kita sholat subuh tadi, ya, badannya memenuhi syarat fikih menghadap kiblat, tapi hatinya belum tentu menghadap kepada Allah. Kira-kira ya, kalau bacaan kita dalam sholat salah, ya, atau kita sholat seharusnya menghadap ke arah kiblat, tapi membelakangi kiblat, kita kira ada yang menegur apa enggak? Ada yang menegur. Tapi ketika kita sholat, tapi hatinya tidak khusyuk, malah jalan-jalan, ada yang menegur apa enggak? Ada yang tahu nggak kondisi hati kita? Nah, disitulah pentingnya mursyid. Jadi mursyid itu masuk ke wilayah ranah paling dalam, batiniah kita. Maka disebut murabbir ruh, pembimbing ruhani. Ya, pembimbing dari kolbu kita. Dan yang paling esensial dalam diri kita, kata para ulama, al-qalbu huwa jauharul insan. Bahwa hati manusia adalah yang paling mahal, yang paling esensial dalam diri manusia. Ini ibu-ibu punya hati apa enggak? Oh, lagi marah ke suaminya, dasar nggak punya hati. Jadi yang paling mendasar tuh kolbu, yang paling mahal tuh kolbu kita. Fisik kita, jasmani kita. Banyak manusia yang hanya mempesona ketika melihat fisiknya, zohirnya, casingnya, topengnya. Betul nggak? Betul apa enggak? Orang biasa lihat bagus apanya dulu? Kadang fisiknya dulu. Nah, padahal ada yang paling esensial, itulah kolbu. Kalau fisik kita tuh dari tanah akan balik ke tanah. Sudah siap apa belum? Tubuh kita hanya akan jadi makanan cacing belatung di dalam kubur, di bawah tanah. Tapi kolbu kita ini hebat luar biasa, yang akan kita bawa pulang menghadap kepada Allah. Allah berfirman,
yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari tidak ada manfaatnya harta, tidak ada manfaatnya anak-anak yang kita banggakan selama ini. Di hari itulah hari kematian. Kecuali orang yang pulang menghadap kepada Allah membawa hati. Jadi hati ternyata yang akan kita bawa pulang, bukan harta, bukan fisik kita, bukan fasilitas kita, tapi akan kita bawa pulang kepada Allah adalah kolbu kita. Nah, maka oleh sebab itu betapa pentingnya seorang mursyid yang membimbing kolbu kita. Bagaimana kolbu kita dibersihkan? Jangan sampai hati kita ini kotor dengan noda-noda dosa kita. Yang dosa adalah mata kita, tapi yang terkena nodanya adalah hati kita. Yang berdosa adalah mulut kita, bohong. Sudah dihitung nggak bohong kita setiap hari? Harus dicatat, Bu. Dicatat itu berapa kali kita bohong hari ini. Besok harus dikurangi. Berapa kali lisan ini gibah, menyebut aib orang lain di belakangnya. Catat, Bu. Catat apa enggak? Ya Allah. Terlalu banyak saya kalau gibah ya. Harus dicatat dalam pengertian untuk muhasabah dan evaluasi supaya kita bisa mengurangi bahkan tidak melakukan itu. Nah, kalau punya mursyid, kita akan selalu diingatkan. Kolbu kita kadang jatuh, akan dibangkitkan kembali. Itulah pentingnya mursyid. Nah, kita merujuk kepada pembahasan yang tadi. Mursyid yang alim itu, contohnya tadi Al-Hafidh Abu Nu'aim Al-Asbahani. Ada juga Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ada juga Syekh Abu Hasan As-Sajili, thariqahnya Syadziliyah. Ya, sampai seorang Sultanul Ulama, siapa namanya? Sultanul Ulama itu berguru kepada Syekh Abu Hasan As-Sajili radhiyallahu an. Demikian pula ada Syekh Ahmad ibn Idris, muassis thariqah Idrisiyah. Beliau menguasai ilmu zahir sekaligus ilmu batin. Ya, banyak sekali mursyid dalam tipikal yang alim, ya, yang pintar menguasai berbagai fan di dalam ilmu-ilmu agama. Nah, ini termasuk tipikal mursyid yang alim. Nah, maka ini jamaah sekalian, pemirsa TVRI, jangan asal lihat misalnya di media sosial, wah orang menjelaskan hakikat, ya, tapi nggak punya dasar ilmu pengetahuan agama. Hati-hati itu. Nanti dibawa ke wilayah batin sampai akhirnya menanggalkan fikih, meninggalkan ilmu fikih, tidak sholat, tidak puasa, ya. Kita terbujuk dengan sesuatu yang hakikat. Kalau belajar tasawuf lewat mursyid, maka justru akan memadukan, mengintegrasikan ilmu fikih dengan ilmu tasawufnya, berjalan seiring sejalan. Nah, itu yang pertama. Jadi tipikal mursyid yang alim. Ada yang kedua, yaitu mursyid yang ummiyan. Nah, nabi kita adalah nabi yang ummi. Tadi disebutkan oleh Qori, waladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan. Ya, di mana dia Allah telah mengutus di tengah-tengah masyarakat yang ummi seorang utusan. Nabi kita adalah an-nabiyil ummiyi. Tapi ingat, ummi itu bukan berarti bodoh. Ummi itu artinya seorang mursyid dipilih menjadi mursyid, tapi dia nggak belajar secara formil di pondok pesantren, di madrasah-madrasah. Tapi dia senantiasa melakukan proses suluk di bawah bimbingan mursyid. Akhirnya sampai terpilih menjadi mursyid. Ma'zunan min syaihihi fil irsyad. Ditugaskan oleh mursyid sebelumnya untuk menjadi mursyid. Setelah diangkat jadi mursyid, maka Allah beri ilmu, namanya ilmu laduni. Kita lihat rujukannya misalnya Nabi Khidir alaihissalam, di mana Nabi Musa alaihissalam
ya, sebagai kalimullah, orang yang bisa berbicara langsung dengan Allah tanpa Jibril alaihissalam, ya, beliau merasa orang yang paling hebat, ya, lalu meminta kepada Allah, ya Rob, apakah ada orang yang lebih pintar daripada saya? Maka Allah menjawab, ada. Ternyata namanya Khidir alaihissalam, digambarkan dalam surah Al-Kahfi yang panjang. Akhirnya terbukti Nabi Khidir alaihissalam ilmunya diberi oleh Allah, ya, diberi ilmu oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di mana dalam surah Al-Kahfi, fawajada abdan min ibadina, ketemulah Nabi Musa dan Nun bin Yusa, seorang hamba dari hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Atainahu rahmatan min indina, yang diberi rahmat dari sisi kami, wa 'allamnahu min ladunna ilma, dan firman Allah, kami beri ilmu dari sisi kami tanpa proses belajar dari seorang guru. Langsung dari siapa? Allah. Langsung Allah yang mengajarkannya. Maka kalimahnya min ladunna ilman, kami ajarkan kepada hamba itu ilmu dari sisi kami. Nah, tipikal mursid yang ummi itu, walaupun backgroundnya bukan seorang alim, pakar dalam ilmu-ilmu zahir, tapi karena proses suluknya yang baik, kebersihan hatinya, maka diangkat jadi mursid, maka Allah berikan ilmu laduni. Contoh misalnya, ada satu kitab ini, ya, ini kitabnya namanya Al-Ibriz min Kalami Said Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Kitab Ibriz ini semuanya adalah kalam, ungkapan dari seorang mursid namanya Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Beliau seorang mursid dalam tipikal ummiyah, lam yarahu fil madaris, belum pernah dia lihat belajar di madrasah, belum pernah dia mesantren, tapi semenjak remaja beliau suluk. Setiap malam Jumat, ibu-ibu pemirsa TPRI, setiap malam Jumat, dari semenjak sholat isya sampai terbit fajar, belum pernah tidur, tapi beliau baca sholawat. Ada yang sanggup apa enggak? Dari setelah sholat subuh, sholat isya, sampai terbit fajar, datang waktu subuh, tidak pernah tidur setiap malam Jumat. Beliau baca sholawat, saking menggebu-gebu hatinya ingin berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai pada akhirnya beliau diangkat jadi mursid. Nah, kitab ini memuat kata-kata ungkapan Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh yang semuanya ilmunya ditransfer oleh Allah kepada beliau. Sampai Fawatihus Suwar, pembuka-pembuka surah, ada Toha, ada Yasin, Hamim. Semua mufassirin ketika menafsirkan Fawatihus Suwar, wallahu alam bimuradih. Betul nggak? Allah yang lebih tahu dengan muradnya. Tapi Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh diberi ilmu oleh Allah untuk menerjemahkan, memaknai Fawatihus Suwar, salah satunya diungkap dalam kitab ini. Nah, kitab ini ditulis oleh muridnya, ya, oleh murid dari Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh, namanya Syekh Ibnul Mubarak rahimahullah. Nah, jadi yang disebut ummi itu bukan berarti bodoh, tapi tidak belajar ilmu formil, ilmu zohir yang formil. Maka dibimbingkan oleh Allah berupa ilmu laduni. Kata di pesantren, laduni itu ngedul-ngedul tapi uni gitu. Nggak belajar tapi bisa ngejawab gitu. Kalau ngajinya itu ibu-ibu ngantuk aja. Gila ditanya oleh gurunya, paling nomor 1 bisa ngejawab. Kira-kira yang ngantuk nih bisa ngejawab apa enggak? Nah, jadi tipe yang ummian ini sangat penting sekali. Sebab Nabi pun ummi. Quran turun, semuanya bukan pikiran manusia, pikiran Nabi, tapi datang di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, jadi Ustaz ini tadi kita lanjutkan tadi Ustaz nih. Satu lagi nih, tadi syaratnya tadi. Sebenarnya nanti kalau kita kaitkan dengan zaman sekarang yang mungkin banyak guru-guru yang mungkin tidak memiliki sanad yang jelas, ilmu yang tidak kapabilitas gitu. Dengan 4 yang hadir tadi yang jelaskan tentang syarat tadi itu bisa menghilangkan
stigma jelek itu tentang mursyid itu? Ya, yang paling penting ini memang yang saya sebutkan keempat ini adalah seorang mursyid itu khabiron. Khabiron itu kalau arti kita berpengalaman. Berpengalaman, eksperimen ya, bagus. Tazkiyatin nufus. Dia ini sudah pengalaman, sudah mengerti betul tentang proses tazkiyatul anfus. Maka sebenarnya syarat yang pertama tadi ini, atau yang tadi Syekh bilang adalah sebagai mursyid ummi, memang ada. Artinya tidak belajar secara formal, tapi langsung dia menghadap ke mursyidnya, dia terus ikuti proses bagaimana suluk menuju jalan kepada Allah, maka dia ini berhasil tahu tentang jalan menuju Allah, maka nanti dia akan naik menjadi seorang mursyid. Dalam artian begini ibu-ibu sekalian, bahwa ada orang yang ingin melakukan perjalanan, maka dia butuh yang namanya penunjuk arah. Kalau dia belum pernah melakukan perjalanan ke tempat tersebut. Kalau di kita perjalanan rihlah ini, ya rihlah di wisata, butuh guide namanya. Nah, dalam ilmu tasawuf atau dalam jalan menuju Allah tadi disampaikan Syekh, kita butuh yang namanya mursyid yang akan menunjukkan jalan. Maka mursyid ini harus punya pengalaman dulu tentunya. Dia sudah melalui proses suluk dengan gurunya atau syekhnya, mursyidnya, sehingga sampai ke Rasulullah. Harus punya pengalaman. Baik, di sini kita sudah masuk dalam segmen tanya jawab. Ibu-ibu sudah mempersiapkan? Ya. Ini kayaknya nggak semangat. Berat ya temanya. Temanya berat Ibu ya. Habis ini minum obat Bu, baru pusing. Oke, pertanyaan pertama silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Syekh. Ya, silakan. Bagaimana cara seorang murid menjalankan suluknya tanpa tarbiyah johir? Misalnya karena jauh, tidak ada alat komunikasi dan lain-lain. Tapi buah amal wiridnya dia merasakan bimbingan ruhani dari mursyidnya. Sementara berita rohani membutuhkan validasi dari mursyidnya itu. Jadi gimana kalau begitu Syekh? Ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesalahan teknis Syekh, jauh hubungannya Syekh. Ya, dalam ilmu tasawuf ada as-suhbah namanya. As-suhbah itu seorang murid harus bersahabat, bergaul dengan mursyidnya. Contoh, para sahabat, beliau bergaul namanya sahabat itu yang selalu dekat dengan Nabi. Ya, yang tadinya Salman Al-Farisi orang Persia, kemudian menjadi penduduk Madinah. Jadi idealnya itu seperti Nabi dan para sahabat. Maka dalam ilmu tasawuf ada as-suhbah. Seorang murid harus selalu bersahabat, bergaul beserta mursyidnya. Nah, hari ini jarak itu tidak menjadi problem, ya? Menjadi problem. Ya, kita sudah banyak media, telepon, ya, media sosial dan yang lain-lainnya. Jadi hubungan mursyid dengan murid itu bisa sejalan walaupun di tempat yang berbeda. Nah, maka oleh sebab itu kita harus memanfaatkan media. Media inilah yang menghubungkan fisik dan sekaligus nanti batin kita antara mursyid dengan muridnya. Intinya adalah walaupun berjauhan secara fisik, tapi batin mursyid dengan muridnya selalu bersamaan. Nah, kemudian untuk ilmu-ilmu zohirnya, maka media sosial itu bisa menjadi media untuk kita mendapatkan ilmu-ilmu yang zohir, arahan dan bimbingannya. Jadi kita bersyukur kepada Allah sebagai umat akhir zaman diberikan dengan kemajuan teknologi, ya, lewat televisi, ya, lewat media sosial yang lainnya. Makanya sekarang ini nggak ada alasan nanti di akhirat saya nggak punya mursyid, saya nggak punya guru agama, sebab media sosial telah hadir. Dan bumi ini, dunia ini seakan tidak ada sekat, ya, benua, sekat negara, itu sudah mengglobal, menyatu. Nah, demikian pula kita manfaatkan
ketika kita berguru kepada seorang mursyid, kita manfaatkan media sosial untuk mendapatkan bimbingan zohir dan batinnya. Termasuk tadi dalam pertanyaan, kalau seorang murid mendapatkan informasi rohani, bimbingan rohaniah, maka yang mensahkannya itu adalah mursyidnya, benar atau salahnya. Nah, ini sangat penting untuk menjadi catatan kita. Walhasil bahwa di zaman modern seperti ini dengan kemajuan teknologi, telekomunikasi, manfaatkan itu dengan sebaik-baiknya, carilah mursyid, dan kemudian media sosial, media telekomunikasi dijadikan sebagai sarana untuk membangun komunikasi antara murid dengan mursyidnya. Gitu. Ini salah satu mekanisme dalam thariqah ya, Syekh. Antara mursyid dengan murid itu tidak hanya face to face saja. Kalau kita berjauhan, asalkan ikatan batinnya selalu kuat, selalu nonton itu jadi makanya ada dalam kitab Majmu'ah Syarifah li Said Ahmad ibn Idris bahwa Syekh Ahmad ibn Idris itu ulama zohir dan batin. Tapi ternyata punya mursyid yang ummi. Namanya Syekh Abdul Wahab At-Tazi. Syekh Abdul Wahab At-Tazi dipandang oleh ulama yang lain khomilu zikr. Orang yang nggak dikenal lah. Mungkin kalau istilahnya imam, bukan imam Masjid Istiqlal gitu. Imam tajuk gitu kata orang Sunda. Imam langgar gitu. Nah, itu gurunya Syekh Ahmad ibn Idris. Itu dikisahkan kenapa Syekh Ahmad ibn Idris punya mursyid yang ummi, padahal beliau adalah ulama yang menguasai ilmu zohir dan batin. Ternyata Syekh Ahmad ibn Idris itu diberi ilmu oleh Allah bahwa guru yang sebelumnya sudah meninggal, padahal nggak ada telepon. Nah, Syekh Abdul Wahab At-Taji menjelaskan gurumu sudah meninggal. Maka Syekh Ahmad ibn Idris kaget. Nah, Tuan Guru, dari mana engkau tahu bahwa guruku di Sankit itu sudah meninggal? Maka lalu dibocorkan rahasianya. Hei Ahmad ibn Idris, li'ana syaikhal murabbi lahu awqatun yakhussu biha litawajjuhi arwahil muridin. Bagi seorang mursyid atau murabbi ruh itu, Allah berikan waktu untuk mentawajuh kepada ruh para muridnya. Nah, ruh para murid itu terkadang anwaro, bersinar-sinar. Kalau rajin ibadahnya bersinar-sinar. Kalau sedang tenggelam dalam kemaksiatan, adlam, dia gelap rohaninya. Satu waktu, ya, orang muridnya itu ketika dilihat dalam dua waktu yang berbeda, sama, tidak ada perubahan. Itulah menunjukkan kalau ahwalnya sama, kondisi batiniahnya, orang tersebut sudah wafat. Maka Syekh Ahmad ibn Idris dari situlah terbuka mata hatinya. Ternyata mursyidnya adalah seorang murabbiruh, pembimbing rohani. Beliau berguru dengan sungguh-sungguh sampai wafatnya gurunya Syekh Abdul Wahab At-Taji, dan akhirnya Syekh Ahmad ibn Idris dipilih menjadi mursyid pelanjutnya. Mursyid pelanjut. Jadi nggak ada alasan Ibu ya mau menjauh. Baik, silakan pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Syekh. Ya, silakan Bu. Saya Ati Hayati dari Masjid Taklim Al-Fatah, Serpong. Hidup di zaman modern seperti sekarang, interaksi antara manusia sangatlah mudah. Tatap muka tidak dibatasi lagi oleh jarak. Pertanyaannya, Syekh, apakah mungkin seseorang ingin mendapatkan talqin atau baiat dari seorang mursyid yang diyakininya, tapi hanya melalui media online? Apakah sah jadi muridnya? Baik, ini yang pengen instan-instan nih saya, malas jauh ya. Silakan saya. Ya gini ya, sebetulnya Allah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang mujahadah, bersungguh-sungguh, berjuang, berkorban di jalan kami. Ya, contohnya mencari mursyid. Walaupun jauh dikejar. Maka lanahdiyannahum subulana. Pasti kami akan tunjukkan kepada jalan-jalan kami. Sesungguhnya Allah beserta orang yang berbuat baik. Nah, jadi sebetulnya mencari mursyid itu adalah bentuk mujahadah kita, perjuangan kita. Nah,
Ternyata misalnya jarak yang begitu jauh, tapi kita sudah menyaksikan kajian-kajiannya, menyaksikan ilmu-ilmunya, lalu kita tertarik dengan mursyid itu. Maka sebetulnya ketika kita belum punya bekal karena jauh, maka kita boleh itu mengambil talqin zikir itu lewat media. Yang terpenting adalah tunjukkan kesungguhan dan keseriusan kita di dalam berguru. Kalau dalam kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah fi Ma'rifati Qawaid Sufiyah, murid yang benar itu adalah as-sidqu, dia jujur. Dia benar-benar serius dan sungguh-sungguh untuk menempuh jalan Allah. Dan yang kedua, dia sudah meyakini bahwa mursyidnya itu adalah sebagai mursyid kamil, mursyid yang sempurna, yang punya legalitas untuk membimbing umat. Nah, ketika itu sudah dikantongi, punya keyakinan yang kuat, punya kesungguhan, serius untuk berguru, maka sah kita mendapatkan talqin zikir, pengajaran tentang zikir melalui media, lewat telepon dan yang lain-lainnya. Jadi sebetulnya itulah kemudahan dan kemurahan yang Allah berikan kepada kita. Kita bersyukur kepada Allah. Ya, makanya sekarang nih ibu-ibu nggak ada yang namanya ngajinya absen. Bisa kalau di media sosial bisa diulang lagi, betul nggak? Jadi nggak ada. Kalau dulu bolehlah ada absen, tapi sekarang tuh nggak bisa absen. Bisa diulang lagi rekamannya sehingga kita bisa mendapatkan ilmu yang sistematis, ilmu yang paripurna, ilmu zohir maupun ilmu batinnya. Baik, pertanyaan selanjutnya, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, Syekh. Ya, silahkan Bu. Saya Sumiati dari Majelis Al-Fatah Serpong akan menanyakan apa yang harus dilakukan seorang murid jika perintah ibu atau ayahnya berseberangan dengan bimbingan atau arah guru mursyidnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Husni bisa menjawab, Ustaz Husni? Iya. Baik, ini terkait dengan apabila perintah seorang orang tua berseberangan dengan mursyidnya. Insya Allah Bu ya, yang namanya mursyid, perintahnya ini atau arahannya, suluknya menuju Allah. Ini adalah jalan yang benar. Jadi memang perintah dari orang tua juga ini wajib kita taati. Intinya selama perintah orang tua dan perintah mursyid ini tidak bermaksiat kepada Allah, maka kita taati dua-duanya. Kalau dua-duanya bisa kita taati, maka insya Allah kita dua-duanya taat kepada mursyid, taat juga kepada orang tua kita. Karena yang saya yakin bahwa kalau mursyid ini menunjukkan kita, mengarahkan kita kepada jalan yang baik. Orang tua juga kita patut untuk taati. Maka mentaati orang tua juga harus kita tahu selama tidak bermaksiat kepada Allah, kita harus taati orang tua juga. Seperti itu Ibu. Karena kalau kita bicara dalam kitab Fawaid Mukhtar itu, Syekh, yang terbaik itu kalau orang tuanya mursyid. Waduh, gimana itu, Syekh? Paling enak itu. Nah, susah juga ya, Syekh ya. Iya, Karena ini kan sesuatu yang mungkin nggak bisa di gap gitu, dipisahkan gitu, Syekh. Antara orang tua harus berseberangan dengan mursyid atau sebaliknya, gimana tuh, Syekh? Iya. Sebagai laborasi. Ya, sebetulnya tadi yang disampaikan oleh Ustadz itu bahwa benar. Ya, bahwa kita taat kepada Allah dan Rasul. Apa yang diajarkan oleh mursyid? Taat kepada Allah dan Rasulnya. Iya. Gak ada yang lain. Sebab mursyid itu adalah naibur Rasul. Mursyid itu dalam ilmu tasawuf penggantinya Rasul, pewarisnya Nabi. Jadi umat tidak kehilangan figur. Nah, persoalan hari ini ketika orang gak punya ulama, gak punya mursyid, kehilangan figur. Terombang-ambing hidupnya. Nah, maka mursyid itu adalah naibur Rasul, sebagai pengganti dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang diajarkan adalah Quran, Sunnah. Yang diajarkan adalah perintah Allah dan Rasulnya. Adapun misalnya ada perselisihan,
orang tua dengan perintah mursyid mungkin di tataran teknis. Bukan kaitan substansi, bukan kaitan yang pokok. Nah, kalau dalam teknis itu pasti mursyid itu sangat legowo, mursyid itu sangat berlapang dada, mursyid itu sangat bijaksana. Maka insya Allah tidak akan terjadi benturan. Ya, apa yang jadi perintah mursyidnya dengan perintah orang tuanya. Kita sudah masuk dalam segmen tanya jawab dari Fiti dan jamaah. Mungkin ditayang terlebih dahulu dari pertanyaan Fitinya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mujiono, pekerjaan saya karyawan swasta sebagai security. Izin bertanya mengenai syarat guru mursyid. Pertanyaannya adalah mengapa syarat guru mursyid itu berbeda-beda jumlahnya? Menurut ulama sufi ada yang 4, ada yang 5, bahkan ada yang lebih. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya kayaknya sudah dijelaskan tadi, Syekh. Ini sebenarnya mengapa banyak para ulama yang membuat identifikasi atau syarat-syaratnya beda-beda ini. Ada yang 4, ada yang 5. Tadi seharusnya ada 4 tadi ya. Gimana, Syekh? Ya. Jadi begini. Syarat-syarat yang ditentukan oleh para ulama mengenai mursyid itu berbeda-beda. Ya. Sebetulnya perbedaan itu bukan sesuatu yang substansi. Ya. Kalau kita lihat semua poin-poin itu adalah mengkerucut ya kepada kesamaan daripada syarat-syarat mursyid. Misalnya begini. Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh itu dalam kitab Ibriz lebih membuat syarat mursyid itu kepada pemaaf. Ya, pemaaf walaupun orang itu berbuat jahat tapi mursyid bisa memaafkannya. Begitulah lapang dadanya mursyid. Nah, Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh yang umi itu membuat syarat-syarat mursyid seperti itu. Beliau merasakan sendiri dan yang diangkat adalah karakteristik dan akhlaknya yang mulia. Ya, berbeda dengan tadi ungkapan misalnya dalam kitab Mawsu'ah Yusufiyah fi bayani adillati sufiyah ada 4. Ya, ayakuna aliman bil faraid, kemudian ayakuna arifan billah, ayakuna khabiran bi taraiki tazkiyati nafs, kemudian ayakuna ma'dzunan min syaihi fil irsad. Itu lebih kepada legalitas keilmuan. Jadi beda sudut pandang, padahal intinya adalah sama. Sudut pandang saja yang berbeda. Maka para ulama membuat syarat-syarat itu bukan perbedaan yang bertolak belakang, tapi perbedaan-perbedaan itu adalah sebagai sudut pandang yang berbeda, tapi sebetulnya substansinya sama, dan saking luas dan dalamnya mursyid itu, sehingga tidak akan bisa dibatasi, dibuatkan syarat oleh seseorang. Nah, itulah perbedaan-perbedaan syarat mursyid dalam pandangan para ulama. Sama lah seperti dalam ilmu fikih. Ya, dalam ilmu fikih selalu ada perbedaan. Ya, dalam setiap ilmu ada perbedaan. Ya, demikian pula dalam ilmu tasawuf. Baik, pertanyaan selanjutnya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Syekh. Ya, silakan, Bu. Bolehkah seorang mursyid mengambil bayaran atau manfaat dari dakwahnya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Husni ya, Syekh? Kalau bisa Ustadz kalau ceramah boleh diambil nggak itu bicaranya? Oh. Atau Kori, boleh Ustaz Dadan ya? Silakan Ustaz Husni. Ya, baik. Mengenai hadiah ini, kita sebenarnya boleh mengambil hadiah dari siapapun itu. Maka ini kita anggap sebagai hadiah, bukan sebagai kita menerima bayaran atau mengambil manfaat. Karena gini ya, mungkin Syekh juga sering bilang, kita ini para jamaah ya, kita ini jamaah mencari akhirat kepada mursyid, kepada guru. Maka nggak mungkin mursyid, guru atau syekh ini mencari dunia dari jamaahnya. Jadi dalam berdakwah, para syekh, para mursyid atau para ustadz, para kiai lah, para penceramah, mudah-mudahan mereka ikhlas dalam berdakwah. Tidak tujuannya adalah dunia, tujuan kita adalah akhirat.
ya, dan juga murid pun mencari ilmu dari para guru-gurunya adalah tujuan akhirat. Jadi sama-sama murid memang pengen memberikan hadiah, dan juga para guru juga ingin membahagiakan muridnya dengan menerima hadiah dari muridnya tadi. Baik. Ada tambahan saya? Ya, jadi gini, prinsipnya dua hal lah. Satu, mursyid atau ulama, ustadz, mubalig, tidak boleh meminta bayaran. Ittabi'u man la yas'alukum ajro wa hum muhtadun. Ikuti orang yang tidak mengambil upah, tidak meminta upah. Jadi kalau misalnya ceramah pakai tarif kayak angkot 50 juta, nah itu ya nggak boleh. Tapi kalau seorang mursyid atau mubalig atau qori, lalu setelah menyampaikan ilmunya mendapatkan hadiah tanpa meminta, maka itu sesuatu yang halal. Sesuatu yang halal. Bahkan kalau kita lihat di masa Nabi itu ada sahabat satu kelompok bepergian jauh, di tengah perjalanan bekalnya habis. Masuklah ke satu perkampungan, kepala sukunya yang non muslim itu kakinya kesengat binatang buas. Lalu minta kepada para sahabat itu supaya diruqyah, disembuhkan. Lalu karena habis bekalnya, perjalanan ke Madinah masih jauh. Manfaatin aja dah. Boleh aku meruqyahmu, kalau sembuh aku minta upah. Kambing aja lah untuk perjalanan sampai pulang. Apa yang ia baca dalam ruqyah belum diajarkan oleh Nabi. Baca surah Fatihah. Dibaca surah Fatihah, diusap-usap ke kaki yang bengkak, disembuhkan oleh Allah. Maka akhirnya dapat apa? Dapat upah 1 ekor kambing. Pulang ke Madinah, dipikir, waduh ini berbuat dosa. Satu, meruqyah dengan Fatihah, nggak dicontohkan oleh Nabi. Yang kedua, minta upah dari baca Fatihah. Datang ke Madinah, yang dicari adalah Nabi. Ketemu Nabi, langsung menyampaikan 2 hal. Sabda Nabi, boleh itu. Nah, ya jadi apa? Boleh. Kenapa? Ada darurat tadi. Mengambil upah dalam kondisi darurat. Kedua, Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayah membagi ulama itu terbagi 2. Ada ulama dunia, ada ulama akhirat. Ulama dunia bukan berarti kaya. Ulama akhirat berarti bukan ulamanya miskin. Yang dimaksud ulama dunia itu ternyata hatinya penuh dengan dunia. Segala sesuatu pingin dengan dunia, pingin dapat dunia, cita-citanya dunia bukan akhirat. Itulah ulama dunia yang busuk. Bahkan kata Imam Ghazali lebih busuk daripada Dajjal. Kenapa? Kalau Dajjal ngajak ke nerakanya kelihatan. Tapi kalau ulama dunia itu yang dibaca dari mulutnya Quran dan Sunnah, tapi hatinya pingin dunia. Nah, jadi bersihkan hati kita dari irodah pingin apa? Dunia. Kita irodah, kita pingin akhirat. Bersihkan hati dari zambit dunia ya. Pikirkan dunia. Silakan Qori atau penerjemah mau bertanya. Sudah selesai Ibu ya, Ustaz. Udah selesai semua ini. Udah paham kayaknya. Udah paham Ibu ya? Insya Allah. Terima kasih Ustaz Dayu. Masya Allah. Syekh izin bertanya Ustaz juga. Bolehkah seseorang mempunyai mursyid lebih dari 1 Syekh? Oh iya. Itu bagaimana Syekh? Terima kasih. Ya, silakan Syekh. Ya, jawabnya dengan kitab aja dah. Iya. Bukan kata si A, kata si B. Dalam kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah fi Ma'rifati Qawaidis Sufiyah karangan Al-Arif Billah Said Abdul Wahab Asy'arani. Beliau mursyid yang alim. Kenapa? Sebelum diangkat jadi mursyid, beliau mempelajari fan-fan ilmu zahir. Belajar tafsir kepada Imam Asyuti, kepada Imam Zakaria Al-Ansari, ulama-ulama besar di Al-Azhar Mesir. Kemudian setelah selesai mengembara ilmu-ilmu zahirnya, rihlah ilmiahnya, beliau suluk dalam tarekat di bawah bimbingan mursyid namanya Syekh Ali Al-Khawas. Tenggelam ya dalam suluknya. Maka bertasawuf itu bukan banyaknya baca kitab tasawuf, tapi tenggelamnya batin kita, istighraqul qalbi fi bihari tauhid. Tenggelam batin kita dalam zikir dan wirid
sampai kolbu kita tenggelam dalam samudra keesaan yang dirasakan hanya satu yang ada, la maujuda illallah, tiada yang maujud kecuali Allah, sampai diputuhkan mata hatinya. Dalam kitab ini disebutkan ijma para ulama sufi, para mursyid, haram hukumnya, sampai disebut haram seseorang yang bermursyid lebih daripada satu. Kenapa? Mursyid itu pembimbing rohani, harus satu, kolbu kita satu. Kalau ada dua, kita sendiri akan bingung. Nah, kalau ilmu-ilmu zahir, silahkan kita belajar tafsir ke ulama yang bidang tafsir, bidang hadis, ya bidang fikih, bidang ilmu mantik, ilmu-ilmu yang lainnya, kita harus banyak punya guru. Tapi satu yang harus satu itu adalah mursyid pembimbing rohani, suluk dalam toriko, istiqomahlah di situ. Istiqomahlah di situ. Kalau kita sudah menemukan mursyid yang kamil, kecuali kalau kita bermursyid ternyata mursyid kita bukan yang kamil, yang punya legalitas, kita diwajibkan untuk mencari mursyid yang benar-benar kamil sesuai dengan persyaratannya para ulama. Kalau sudah menemukan itu, suluklah yang istiqomah. Perjalanan spiritual harus istiqomah dan sungguh-sungguh. Baru nanti faidahnya, al-faidnya, al-fuyudatnya, al-ilahiyah itu akan didapatkan oleh batin kita. Jadi mursyid murabi ruh yang kamil itu wajib satu. Tapi mencari ilmu-ilmu zahir yang lainnya, ilmu qiraat, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, silahkan cari guru yang pakar sebanyak-banyaknya. Baik. Ustaz, Tiara, mau bertanya? Izin bertanya, Syekh. Ya, silakan. Berkaitan tentang mursyid, bahwa tadi dikatakan mursyid itu menjadi pembimbing rohani bagi setiap insan. Nah, pertanyaannya, kapan sih waktu yang ideal? Apalagi kita sebagai kaum milenial, kaum muda ya, generasi, ya. Kapan waktunya kita untuk mencari seorang mursyid, Syekh? Ya. Cukup. Iya. Silakan ya. Gimana? Kapan bisa? Sebetulnya lebih dini lebih baik. Lebih dini lebih baik. Ada Syekh Abdurrahman Al-Ahdari, jadi mursyid usia 18 tahun. Ada Syekh Muhammad Al-Mahdi radhiyallahu an, mursyid Thariqah Idrisiyah Sanusiyah. Usia 16 tahun sudah diangkat jadi mursyid. Jadi suluknya itu semenjak muda. Jadi tidak ada batasan waktu. Yang justru semakin lebih dini, semakin lebih awal, suluk dalam tarekat semakin lebih baik. Jadi kalau kita lihat para ulama, contoh tadi Syekh Abdul Wahab, suluknya di ujung. Beliau habiskan rihlah ilmiah zahiriyah, rihlah perjalanan ilmu yang zahir, sampai pada akhirnya suluk dalam tarekat. Ada Imam Ghazali, habis dalam ilmu zahir, baru suluk dalam thariqah. Tapi ada tadi semenjak 17 tahun bahkan diangkat jadi mursyid. Berarti suluknya semenjak muda, semenjak remaja. Nah, jadi yang lebih baik itu adalah lebih dini, lebih baik. Lebih baik. Jadi lebih terarah. Ya, ketimbang sudah nunggu apa? Nunggu tua. Umur kita kan belum tentu sampai. Ibu-ibu gimana nih? Mau kapan nih, Ibu? Aduh, belum tahu Ibu ya. Ustaz Husni ada tambahan Ustaz Husni? Cukup kayaknya. Cukup ya. Ya karena kalau kita bicara tentang mencari mursyid ini kadang-kadang kalau kepentok masalah. Apalagi kalau ibu-ibu ya, ibu-ibu yang sudah kegelisahan ini. Tapi kalau pertanyaannya dibalik nih, saya, kalau perempuan menjadi mursyid, saya, ada dengar nggak saya? Karena kalau saya baca dalam kitab fikih atau apa itu memang nggak boleh sebenarnya. Iya. Nabi nggak ada wanita. Oh iya, ada Nabi nggak ada wanita ya. Nah, kalau itu udah repot saya. Jadi sudah pendahulunya para nabi nggak ada nabi yang wanita. Nanti kan bingung. Iya. Ya. Ketika misalnya harus ngasih contoh sholat lagi haid. Jadi wanita punya keterbatasan. Tapi bukan merendahkan wanita. Ya, bukan tapi menempatkan wanita pada kodratnya, itulah Islam. Bukan berarti merendahkan kaum wanita. Demikian para mursyid nggak ada yang wanita. Nanti bagaimana kalau muridnya laki-laki? Kan
susah juga gitu ya. Nah, maka semua mursyid itu seperti para nabi, laki-laki semua. Harus laki-laki sih. Ya, karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dalam kaidah Quran, laki-laki itu qawwamuna, pemimpin bagi kaum wanita. Kita sudah masuk dalam segmen terakhir, kesimpulan, doa, dan muhasabah bersama. Ustaz Rusni, bisa kasih closing statement terkait tema kita kali ini, silakan. Baik, saya tertarik dengan yang tadi disampaikan Syekh tentang ayat Al-Quran, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Bahwa orang-orang yang bersungguh-sungguh, orang yang berusaha keras ingin mencari jalan Allah, ingin mendekatkan diri kepada Allah, maka janji Allah ini lanahdiyannahum subulana. Kata Allah, kami akan berikan jalannya, kami akan mudahkan jalan menuju ke sana. Maka yang paling pertama bagi kita yang ingin suluk menuju jalan Allah ini adalah punya kesungguhan dulu, punya tekad yang kuat bahwa saya ini ingin membersihkan hati saya dari yang jelek-jelek, yang buruk-buruk. Bahwa saya sering gibah, saya sering iri, dengki dan sebagainya. Saya pengen hapus semua akhlak buruk tadi. Saya mulailah untuk ngikut kepada sebuah tarekat, ingin talqin kepada syekh, ingin ngikutin proses pensucian jiwa kita ini. Maka kalau kita sudah kenal, maka dalam istilah tasawuf, ibu-ibu mungkin sering dengar, man dzaqa araf. Kalau orang udah ngerasain, maka dia akan tahu. Maka rasakan dulu bagaimana nikmatnya kita beribadah, nikmatnya kita ngikutin suluk tadi itu, jalan menuju Allah. Kalau kita sudah merasa enak, kita punya kesungguhan, tekad dan niat yang kuat untuk menuju jalan Allah, maka nanti akan ada jalan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Baik, amin ya rabbal alamin. Silakan, Syekh. Iya, pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah sekalian, hakikat di dalam agama kita itu keniscayaan. Kita harus sampai mendapatkan hakikat, jangan hanya terjebak kepada syariat. Kalau kita hanya berkutat dalam syariat, dalam fikih, ruku, sujud, kita gersang, ya. Qalbu kita akan gersang, tidak mendapatkan ihsan penghayatan agama. Coba kalau kita makan nggak ada selera, gimana Bu? Walaupun ayam, daging, apa aja menunya yang hebat-hebat, tapi kita nggak ada rasa, mungkin sakit kali. Ya, nggak ada gunanya itu makanan. Begitu ya syariat Nabi Muhammad itu syariat yang mulia. Tapi kalau kalbunya belum menikmati, merasakan hakikat di balik syariat, maka ibadah itu berat. Kata Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin, ibadah itu awalnya pahit, harus maksain diri. Karena nafsu kita masih meronta-ronta disuruh ibadah. Tapi kalau terus kita istiqomah, nafsu kita akan tunduk. Sehingga man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa, dalam hadis Nabi bahwa iman itu kalau sudah kita bisa menundukkan nafsu kita. Nanti ujungnya kalau nafsu kita sudah tunduk dalam ibadah, manis ibadah itu. Nah sekarang ibu-ibu yang hadir, ibadah kita sudah manis atau masih pahit? Atau nano-nano? Kadang-kadang ya. Ya. Nah, jadi bagaimana supaya kita wajadah halawatal iman, hati kita menemukan manisnya iman, ibadah kita jadi manis, indah ibadah itu. Maka ibadah itu adalah anugerah dari Allah, sehingga menjadi nikmat. Itulah gambaran kolbu yang menemukan hakikat. Nah, kuncinya adalah ibadah kita harus terpandu oleh mursyid. Nah, kalau ibadah terpandu oleh mursyid namanya suluk. Jadi kolbu kita ikut sholat, kolbu kita ikut zikir, kolbu kita ikut saum. Jadi kolbu kita menjadi berfungsi, maka disitulah hakikat akan kita raih. Baik, terima kasih Syekh atas ilmunya. Ustadz Husni Mubarak LC/MTHI sebagai Dewan Guru Ponpes At-Taqwa Putra, terima kasih telah berbagi ilmu, sharing di pagi hari ini. Ustadz Deden dan Ustadz Abu Ya'la, tentunya ibu-ibu jamaah dari Al-Fatah Serpong, terima kasih di pagi hari telah hadir. Masih semangat Ibu? Semangat. Besok mau kesini? Mau. Kok jawabnya nggak semangat ini? Kayaknya berat ini saya. Semoga Allah mudahkan semuanya. Amin ya rabbal alamin.
Baik, terima kasih para pemirsa yang di rumah. Jangan lupa tonton terus Serambi Islami setiap hari Kamis, yaitu kajian ilmu tasawuf. Apabila ada kata yang kurang, mohon maaf. Wallahu fi ma yuhibbu wa yarda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah, jamaah sekalian yang hadir studio, di ujung sebelum kita mengangkatkan kedua tangan kita, sebelum kita munajat dan berdoa kepada Allah, mari kita muhasabah, introspeksi terlebih dahulu, pejamkan kedua matanya, khudu wa tazalu, rendahkan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, Allah berfirman dalam surah Al-Asr, wal asri, demi masa, demi waktu. Kita tidak akan bisa keluar dari dimensi waktu. Ada saatnya datang, ada saatnya pulang. Begitulah kehidupan makhluk, dan kita sebagai manusia ada di dalamnya. Sudah banyak kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Kita evaluasi berapa sekarang umur kita, lalu pertanyaan besar, berapa lagi sisa umur kita. Kita punya cita-cita besar, itulah akhirat. Kehidupan yang abadi, tidak ada kematian di sana. Jangan jadikan dunia ini tempat tinggal kita, tapi tempat yang akan kita tinggalkan. Apa sih dunia ini? Semuanya akan kita tinggalkan. Harta kita, jabatan atau fasilitas. Yang akan kita bawa pulang kepada Allah adalah hati dan amal kita. Itulah teman sejati, teman selama-lamanya, hati dan amal. Maka oleh sebab itu, mumpung Allah masih berikan kesempatan, mari kita untuk mengais pundi-pundi amal soleh kita, supaya menjadi bekal kita perjalanan yang panjang sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Mari angkat kedua tangan kita, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma farriz an ummati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami yang disengaja maupun yang tidak disengaja, dan ampunkan dosa kedua orang tua kami, terutama orang tua yang tidak bisa tatap lagi wajahnya, sudah ada di alam barzah. Jadikan alam barzahnya raudhatun min riyadil jannah, taman-taman yang membahagiakan mereka. Rabbana wasi' alaina arzaqana fi dunyana wala tahjubna biha an ukhrana. Allahumma ij'alha fi aidina wala taj'alha fi qulubina birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Serambi Islami